Halo, assalamualaikum dulurku. Ketemu di channel Strom. Hari ini kita mau membuat power 4 channel. Jadi kita menggunakan banyak power supply. Kita mau bikin 10 set power 4 channel. Jadi mungkin harus menyiapkan kitnya sekitar, kalau 10 mungkin berarti 40 kit. Berarti kita ini siapin power supply-nya ini 10 unit. Ini sebagian belum kita rakit, hanya kita harus mengetes atau mengecek dari auto start, atau kita bikin auto startnya itu di sini. Ini untuk power supply-nya penguat atau input balance-nya di sini. Jadi ini kita menggunakan Elco sebanyak 16 unit. Kalau sistemnya ini dia seri, jadi kita cukup menggunakan 63 volt kali 2, berarti bisa disuplai sekitar 130 volt DC di sini. Jadi kalau mungkin dengan tegangan 85 volt AC masih bisa membackup, karena di sini mungkin hanya ketemu di 110 volt, jadi masih sisa sekitar 10 sampai 15 volt kalau ada terjadi lonjakan tegangan. Ini contoh power supply yang mau kita rakit di dalam sebuah box power yang mau kita isi 4 channel atau menggunakan power tipe AXL. Jadi kita sudah merakit power supply ini sebanyak 10 unit dengan Elco merek Taisan. Kalau ini soket-soketnya memang saya buat segini karena kemarin projectnya agak sedikit keliru, jadi terpaksa harus kita gunakan daripada kita buang. Jadi yang kabel-kabel sudah kita solder seperti ini tetap kita manfaatkan supaya tidak terlalu membuang bahan atau membuang kabel yang sudah kita potong-potong. Nah, ini untuk projectnya power atau power supply atau kapasitor banknya di sini. Jadi ini sudah kita cek auto start yang di sini. Ini untuk keperluan mensuplai imbalan atau apa, atau untuk keperluan yang 15 volt CT sama keperluan yang lain, sama kipas. Ini kita udah kerjakan mungkin hampir berapa ya, 1 harian ya. Kita udah selesai, sudah masang kitnya sama power supply model ginian. Kita menggunakan bahannya fiber, atau mungkin biar seperti lebih bagus atau lebih presisi kita menggunakan model power supply seperti ini. Ini oke, power supply kita tinggalkan, kita mau pindah ke yang mau kita bahas power kemarin. Nah, ini kita menggunakan kit powernya model ini yang udah kita tune atau kita modifikasi supaya bisa bekerja di tegangan 110 volt CT ya, 110 volt CT. Jadi sebelum kita mengerakit atau menambahkan transistor final di belakang ini, kita harus mengecek dulu atau meneliti solderannya supaya kelihatan lebih rapi atau tidak terjadi konsleting. Itu yang paling penting adalah kita harus meneliti hasil solderannya itu supaya tidak terjadi konsleting. Ini power yang sudah kita project, ini kita mungkin bikin sekitar 40 unit power tipe ini yang mau kita bikin, berarti 4 channel kali 10, berarti kita satu power itu kita memakai 4 kit. Nah, ini sudah kita siapkan sama kabel-kabelnya. Oke, kita lanjut untuk melihat powernya. Oke, kita lanjut melihat sistem penataan pendingin atau powernya. Kita bikin seperti ini. Jadi ini 1 channel, 2 channel, 3 channel, 4 channel. Jadi kita sudah mengupgrade atau sudah menginstal dari mulai kabel-kabelnya ini yang bisa kita hubungkan dengan
power supply yang sudah kita buat. Jadi memang ini kabelnya sudah saya siapkan, jadi daripada dibuang atau mungkin salah atau apa, tetap kita gunakan supaya lebih efektif. Jadi ini ada tegangan dua di kanan ini, berarti kita menggunakan 10 volt CT nya itu kita menggunakan ini yang di kanan, ini yang di kiri. Ini konstruksi atau penataan power yang mau kita bikin 4 channel sebanyak 10 unit. Keperluannya hanya untuk mengupgrade atau digunakan untuk middle atau high mid ya. Ini power tipe AXL, kita penataannya seperti ini. Mungkin kalau ada saran dan respon yang mungkin bisa tempatnya lebih praktis, kita siap merubah. Jadi ini kita menggunakan satu power ini, kita mengisi menggunakan 4 buah driver atau menggunakan power 1, 2, 3, 4. Ini juga sudah kita buat sama ini. Yang di sebelah ini sama. Jadi mulai input sama untuk power supply-nya itu kita tinggal mengkonekskan. Tinggal mengonek, kita belum meng-review trafonya. Nanti kita review trafonya bagaimana sistem kerja dari power 4 channel yang mau kita siapkan untuk persiapan mega strom yang akan datang. Jadi kita gak terlalu cekson gitu, mending kita siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan, karena segala sesuatu power itu kita membuat sendiri atau kita tidak membeli barang pabrikan yang sudah jadi. Jadi kita harus merakit dulu, kita harus sabar untuk membuatnya atau menggunakannya supaya hasilnya lebih maksimal. Ini udah kita siapkan power ini mungkin sekitar 40 power ginian. Jadi 40 power yang sudah siap ini. Jadi tinggal masang TR-TR-nya karena power supply-nya udah kita siapin yang sudah saya tunjukkan tadi. Ini mungkin konstruksi power yang sudah kita set. Kabel-kabelnya juga sudah saya pasang di dalam. Nanti potensionya akan saya tunjukkan apa ya? Soket-soketnya. Jadi ini powernya sama, ini kita lagi merakit 2 unit dulu karena masih kita prototipe atau masih jadi dicoba dulu bagaimana sistem dari kelistrikan, terus kerapian dari power tadi, sistem perkabelannya itu yang paling rapi bagaimana mau kita install dulu. Ini contoh power 4 channel. Kenapa saya rapikan seperti ini? Jadi nanti anginnya kipas itu ke sana. Yang ini nanti kita nyedot yang tengah di sini, yang tengah di sini kita kasih satu kipas, buangnya juga ke sana. Jadi dia lempar ke sana, yang ini disedot ke sana. Jadi yang tengah ini juga harus dikasih kipas. Jadi posisinya di sana. Terus posisinya di trafo kita ambil di pinggir, kalau di tengah nggak bisa. Karena nanti menghalangi dari sirkulasi dari kipas yang paling tengah. Jadi kita nanti masang trafonya di pinggir sini, nanti power supply-nya di sebelah sini. Ini konstruksi atau penataan power 4 channel merek Strom. Semoga Anda bisa meniru atau inspirasi kami bisa bermanfaat buat Anda. Oke, terima kasih. Ini review powernya yang sudah kita rapikan di dalam box. Kita lanjut melihat perkabelannya. Assalamualaikum. Lanjut video perkabelan. Jadi kita sudah menyiapkan kabel-kabel untuk potensio yang sudah dirakit seperti ini. Jadi udah disiapkan menggunakan soket. Jadi kita nggak mensolder atau kita udah siap tinggal colok-colok.
Jadi kalau ada trouble atau apa, kita nggak main solder, atau kita menggunakan soket seperti ini. Ini soket untuk volume, ya, ini volume. Terus ini untuk sinyal-sinyal klip, protect, power. Nah, ini sinyal, klip, protect, power. Jadi ada 4. Nanti warnanya biru, merah, kuning, sama putih. Ini untuk soket-soketnya tinggal colok juga semua udah kita bikin soket. Jadi Anda yang berminat beli kit power saya itu sudah lengkap bonus seperti ini. Nah, ini untuk kabel-kabelnya sebenarnya mau kita bikin soket seperti ini. Jadi Anda kalau masang atau ngelepas itu nggak bakalan kebalik. Jadi kita gunakan kabel seperti ini. Nanti kita mau kasih tunjuk bagaimana cara merakit kabel yang model soket gini. Kalau kemarin kita menggunakan kabel yang sudah disoket, karena ini sudah terlanjur kita pakai, jadi harus digunakan karena mungkin eman kalau dibuang. Nah, ini sudah include dengan kabel inputnya yang udah kita bikin. Nah, ini kalau kabel inputnya seperti ini, cuman kita nggak pasang bagian belakang karena kita beda, mungkin Anda mengkonstruksinya beda. Kita siap ini untuk kabel input belennya, min plusnya ini juga saya siapin. Kalau beli kit dari saya itu udah tak siapin soket-soket lengkap seperti ini. Oke, ini informasi untuk perkabelan kelengkapan dari kit powernya produksi dari Strom. Oke, lanjut trafo yang mau kita gunakan. Bagi dulur, ini power yang sempat kita potong kemarin saya kembalikan originalnya, karena dulu sempat saya bikin 4 channel tapi kitnya atau kit kelas GB nya itu kurang bagus atau pasti banyak trouble. Jadi kita potong lagi, yang kemarin saya review itu saya potong lagi, kita kembalikan normal lagi, atau kita kembalikan yang sudah kita sambung-sambung akhirnya trouble, maka kita kembalikan lagi. Ini trafo-trafonya juga saya sudah kembalikan atau saya sudah include seperti pabrikan yang asli. Ini power yang sempat kita potong kemarin sudah kita perbaiki step by step, akhirnya selesai juga. Ini power TA. Kemarin sempat kita modifikasi yang trafo ini karena kit GB bikinannya orang Ngawi itu kurang bagus, jadi kita ganti. Nah, ini power yang sudah kita perbaiki. Bagi dulur, lanjut trafo yang sudah kita kembalikan dengan CT 47, 83 sama 126 ini sudah kita balikin seperti awal. Jadi ini sudah saya upgrade lagi atau sudah saya kembalikan trafonya seperti originalnya. Dulu kan saya bikin pecah-pecah, jadi untuk mensuplai kelas GB nya yang kurang bagus, akhirnya kita kembalikan lagi ini untuk mensuplai atau membuat power cap middle-nya yang 4 channel tadi dengan hasil yang lebih bagus atau lebih bisa dipertanggungjawabkan. Ini saya punya banyak ini power ini atau trafo ini, mungkin saya ada 8 unit ya, yang model gini, yang model yang gini saya ada banyak. Kita gunakan untuk mensuplai power middle yang akan kita rakit hari ini. Kita mau lihat desainnya atau kita mau lihat pemasangan trafo ini di dalam box sama power supply-nya. Oke, terima kasih dulurku. Bagi dulur, jadi ini penataan power akhir, atau kita menggunakan power di sebelahnya, atau kita tidak di tengah, karena power supply ini
tidak cukup, atau kita soalnya di tengah ini mau kita tambah kipas, jadi supaya lebih dingin dari bagian tengah ini, kita penataannya model begini ya. Kalau dilihat dari depan seperti ini. Nah, kita menggunakan 4 channel model seperti ini. Jadi kita menggunakan trafonya itu di sebelah kiri ya, di sebelah kiri ini. Kalau untuk mengkonek-koneknya kabel ini sesuai warna saja loh. Nah, sudah kita rancang, kalau ungu ya kita pasang dengan ungu, yang hijau dengan hijau, kuning dengan kuning, ini bebas ya. Nanti kita mau rapikan lagi, dan kalau bisa ini sambungan mau kita tambahkan apa ya, sulasi bakar supaya tidak terjadi kontak temen atau konsleting. Jadi ini penataan untuk power 4 channel Megastromnya seperti ini. Jadi kita mensuplai kit powernya ini 110 volt CT. Saya kira sudah cukup untuk middle. Jadi ini desainnya atau seperti ini. Mungkin dalamannya power itu seperti ini. Mungkin bisa menjadi referensi Anda bahwa kita kalau membuat power 4 channel lebih pendek, berarti penataannya seperti ini. Oke, terima kasih dulurku, ini hanya sekedar ide saja. Mungkin ada saran dan masukan bisa komen di kolom komentar saya. Ini jadi di sini nanti ditambah kipas supaya pendingin di tengah ini bisa dingin. Jadi nanti anginnya keluar ke sana semua, dibuang ke depan semua. Oke, terima kasih dulurku atas perhatiannya, atas saran dan supportnya. Ini hanya sekedar ide, mungkin kalau Anda bisa meniru atau menjadikan inspirasi Anda, terima kasih. Thank you dulurku semua, semoga sehat selalu, ide-ide Anda bisa lebih cemerlang dan lebih baik. Assalamualaikum dulurku.